Mereka menolak untuk percaya kepada Tuhan. Ya, mereka menolak untuk percaya janji Tuhan. Mereka lebih memilih mengikuti ketakutan mereka. Saat itu ketakutan bangsa Israel apa? Takut menghadapi ini orang-orang raksasa ini. Takut mati mereka. Mereka lebih memilih untuk tidak taat. Bahkan mereka lebih memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Merencanakan bukan Tuhan lagi yang memimpin mereka, tapi mau mengangkat pemimpin yang baru. Pada akhirnya apa saudara-saudara? Mereka tidak tiba di tempat perhentian yang disediakan oleh Tuhan. Saat itu di tanah Kanaan. Hanya beberapa kaum yang berhasil tiba di sana. Yang mau mendengarkan perintah Tuhan, yang mau percaya kepada Tuhan. Bagaimana aplikasinya saudara dalam kehidupan kita? Seringkali oleh karena ketakutan kita lebih memilih untuk tidak meninggalkan pekerjaan di hari Sabat. Ya, kita masih sibuk memikirkan pekerjaan di hari Sabat. Kita takut kehilangan pekerjaan di hari Sabat. Karena ketakutan, nanti bagaimana? Ya, sayang juga ini. Ini kurang percaya kepada Tuhan yang menyediakan pekerjaan kepada kita. Kita lebih memilih untuk terus mencari uang karena banyak tunggakan. Ya, banyak tunggakan kita, lalu berpikir bagaimana caranya ini. Akhirnya Sabat pun kita korbankan. Karena kurang percaya kalau ada Tuhan yang siapkan dan menyelesaikan setiap tunggakan dalam hidup kita. Sering oleh karena ketakutan kita lebih memilih untuk mengerjakan tugas dan ikut terlibat dalam kegiatan kampus. Takut kita nggak lulus. Dan kurang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan membawa kita selesai dalam perkuliahan kita. Ya, hati-hati saudara-saudara. Hal-hal seperti inilah yang menggagalkan kita masuk ke tempat perhentian yang disediakan oleh Tuhan. Pada zaman perjanjian baru pun orang Yahudi tidak memasuki tempat perhentian Tuhan. Karena mereka lebih memilih takut kepada manusia daripada Tuhan. Takut kepada budaya daripada Tuhan. Sehingga mereka gagal menjadi umat pilihan. Bahkan menyalibkan siapa? Yesus. Aplikasinya seperti apa saudara? Mereka tidak melakukan dosa percabulan. Dosa membunuh gak dibuat saudara. Dosa mencuri apalagi. Tapi mereka menolak untuk percaya pada janji Tuhan. Menolak saudara-saudara. Dalam penerapan hidup kita memang kita tidak membunuh. Gak ada kita membunuh di sini. Makanya di gereja semua posisi kita bukan di penjara ya. Tidak melakukan dosa yang mengerikan. Tapi kita menolak untuk percaya bahwa Tuhan dapat menyediakan pekerjaan kepada kita. Bahwa Tuhan dapat menyediakan dana untuk kebutuhan tunggakan kita. Bahwa Tuhan dapat menolong kita selesai dalam perkuliahan kita. Kita menolak untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga kita tidak menggunakan iman, pada akhirnya kita tetap berada dalam dosa. Ya, saudara-saudaraku, ada juga versi yang lain saudara. Meskipun mereka berhenti dari Sabat. Ini orang-orang Yahudi ini paling taat di hari Sabat saudara. Dan banyak sekali membuat aturan Sabat. Tapi mereka di hari Sabat tidak masuk ke dalam perhentian Tuhan. Tidak masuk ke dalam peristirahatan rohani itu. Bagaimana ini saudara-saudara? Kita pun bisa saja memang tidak bekerja pada hari Sabat. Di gereja kita semua di hari Sabat ini gak bekerja kita. Tapi belum tentu kita memasuki tempat perhentian Allah. Belum tentu kita mendapatkan peristirahatan rohani. Menjauhkan dosa. Memang kita datang ke gereja. Tapi hati dan pikiran kita tidak ada dalam ibadah. Memang kita datang ke gereja. Tapi kita sibuk dengan tontonan kita. Saya tahu ada juga yang lagi khotbah pun nonton begini. Ya, di gereja ini tidak ada. Tapi informasi itu ada dari tempat lain ya. Nonton dia. Nonton drakor lagi. Ya. Ada lagi main game. Ada sibuk dengan sosial media. Nggak beristirahat kita secara rohani ini. Ya. Memang kita datang ke gereja, tapi kita sibuk dengan memikirkan makanan dan obrolan tanpa memikirkan untuk menjaga kekudusan Sabat.
Ya, tidak salah saya katakan kita memikirkan makanan, tapi persiapkan dengan baik. Jangan asal pengen, hari Sabat pun ini sikat saja, beli sana sini. Kita sedang tidak beristirahat secara rohani kalau kita melakukan hal itu. Memang kita datang ke gereja, tapi hati kita masih menanamkan kebencian kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudara, panggilan kepada kita pada saat ini, saudara. Mari, kalaupun kita mendapatkan ataupun masuk kepada hari Sabat Tuhan, biarlah di saat yang sama kita mendapatkan peristirahatan rohani. Apa maksudnya? Kita menjauhkan dosa-dosa yang membuat kita tidak suci. Karena Allah ingin menguduskan kita di hari Sabat. Dipersiapkan untuk tempat perhentian Tuhan. Ya, kalau tidak berubah, ya tidak ada perubahan, maka di saat yang sama seperti bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan, gagal mereka masuk ke tanah Kanaan karena kurangnya iman. Ya, kurangnya iman, tidak percaya ada Tuhan yang bekerja atas mereka. Bangsa Israel, orang Yahudi, gagal menjadi umat pilihan. Ya, jangan sampai kita pun gagal untuk masuk ke tempat perhentian Yerusalem yang baru hanya karena kita tidak mau taat kepada Tuhan. Tidak mau percaya ada Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya. Dan tidak mau menurut akan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Panggilan kepada kita pada hari Sabat ini. Kita baca sama-sama Ibrani 4 ayat 11, 1, 2, 3. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya, supaya jangan seorang pun gagal masuk ke tempat perhentian Tuhan. Karena kenapa saudara? Dengan memasuki tempat perhentian Tuhan, maka Tuhan mengatakan, ya, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasan dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalaupun mahasiswa tidak tenang dia oleh karena ancaman ada di kampus, Tuhan mau kita datang kepada dia dan dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Kalaupun oleh karena tekanan-tekanan pekerjaan membuat kita akhirnya tidak tenang hidup ini, aduh bagaimana nanti ini, datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kelegaan dan ketenangan kepada kita. Kalaupun ada hal-hal lain yang membuat kita tidak tenang hanya karena kita ingin tunduk kepada perintah Tuhan, datang kepada Tuhan, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati.